lagi untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Gimana keadaan kalian? Semoga semuanya tetap sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi, semuanya ambil sikap doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tutup dan tundukkan kepala. Biar kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Biar musik saja, mari adik-adik. Biar kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati mama, papa kita. Tuhan pimpin, Tuhan sudah pimpin, Tuhan menyertai mama, papa kita. Biar adik-adik tetap percaya kepada Tuhan dan berdoa sepenuhnya kepada Tuhan, mengucap syukur buat hari ini pun kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita bersyukur Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat buat papa mama yang selalu mendampingi kita. Kita naikkan pujian ini kembali, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan, kami ingin senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan begitu baik. Tuhan selalu menyertai kami, menyertai papa, mama, dan keluarga kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar melalui pujian ini sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami semua untuk boleh menjadi berkat melalui pujian yang kami naikkan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Biar Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami, Bapa. Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana selama seminggu ini? Penyertaan Tuhan tetap ada kan dalam kehidupan kita? Sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus mempunyai sikap hati kita yang baik. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin baca kitab suci dan kita doa tiap hari. Jadi iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita semua bangun berdiri, kita mau pakai gerakan, kita mau katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, biar pujian ini boleh menjadi berkat dan semangat kita semua untuk tetap boleh membaca kitab suci dan berdoa tiap hari. Yuk kita naikkan pujian ini. Gerakan ya adik-adik. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengan lebih pelan ya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Jadi adik-adik harus baca kitab suci, doa tiap hari. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Jadi kalau kita ngomong sama orang-orang, kita harus menjaga sikap hati kita. Kita nggak boleh bicara sembarangan. Tapi kita harus menjadi berkat. Oke? Nah adik-adik, mari kita mau naikkan pujian kembali. Kita mau naikkan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Dan hati-hati gunakan mulutmu. Kita tetap berdiri. Naikkan pujian ini. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu.
hati-hati gunakan mulutmu. Kita harus pakai tangan, kaki, mulut, dan seluruh tubuh kita ini menjadi berkat buat Tuhan. Jangan gunakan tangan kita untuk apa? Mukulin orang lain. Jangan. Ya, Tuhan mau kita saling mengasihi, saling menyayangi. Ada perubahan dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berubah. Dulu kita suka nakal mungkin, dulu kita suka melakukan, tangan kita suka cubitin orang. Sekarang nggak boleh lagi. Kita jadi anak Tuhan harus jadi berkat. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita menaikkan pujian itu, kita mau katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ambil sikap doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tundukkan kepala, firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami pada saat kami mendengar firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Pakai Cici, anak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dan urapi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak silakan duduk. Duduk yang manis. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Halo adik-adik, selamat pagi atau siang. Hari ini kita mau sama-sama ibadah dan kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Nah, adik-adik semua pasti sudah mendengar cerita Cici Nove minggu lalu ya. Cici Nove minggu lalu cerita tentang perumpamaan. Nah, adik-adik masih ingat nggak perumpamaan itu apa? Ya, perumpamaan itu adalah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya menolong kita mengerti apa makna di balik cerita itu. Nah, hari ini Cici akan cerita tentang sebuah perumpamaan lainnya. Wah, perumpamaan apa ya?
Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Perumpamaannya tentang seseorang yang pergi untuk menaburkan benih. Ketika orang itu menaburkan benih, sebagian benih itu ditabur di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi ditabur di tanah yang banyak semak durinya. Dan sebagian lagi ditabur di tanah yang baik. Kemudian benih yang sudah dia tabur itu ternyata ada juga yang dimakan oleh burung-burung. Wah, kira-kira apa ya maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus? Murid-murid datang menjumpai Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, apa maksud dari cerita Tuhan Yesus itu?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan atau ditaburkan, firman Tuhan itu didengar dan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Yang jatuh di tanah kemudian dimakan oleh burung-burung adalah orang yang mendengarkan firman itu, tetapi ketika dia mendengarkan, dia tidak memperhatikan, dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan, sehingga dia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan karena dia tidak mengerti, maka dia langsung lupa kepada firman itu. Dan firman Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam hati dan hidup dia. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ataupun di semak duri adalah orang yang mendengarkan firman itu dan menerimanya dengan senang. Tetapi ketika dia mencoba melakukan firman itu, dia merasa susah sekali. Karena firman Tuhan bilang tidak boleh berbohong, tidak boleh menyontek, harus taat kepada orang tua. Lalu dia merasa, ikut Tuhan susah sekali ya. Lalu dia langsung menyerah dan tidak mau ikut Tuhan lagi. Dan firman Tuhan pun tidak dia dengarkan lagi. Nah, sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh memperhatikannya, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan hidupnya. Buahnya apa saja ya? Buahnya banyak. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan menjadi anak-anak yang disenangi di rumah maupun di mana saja. Mereka adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang menggunakan waktu mereka dengan baik. Nah, kira-kira firman Tuhan yang jatuh di hati kita yang mana ya? Apakah yang jatuh lalu dimakan burung? Yang berarti kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Atau yang jatuh di tanah berbatu-batu atau semak duri, yang ketika menemui kesusahan langsung menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Atau firman Tuhan yang tumbuh di tanah yang baik, yang ketika mendengar, memperhatikan, mengerti, dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, tentu kita berharap firman Tuhan yang jatuh di hati kita adalah firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik ya. Untuk itu, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita harus mengingatnya dan jangan lupa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika di rumah, kita taat sama papa mama dan menggunakan waktu kita dengan baik. Nah, ngomong-ngomong tentang waktu yang baik, Cici Ana ada pengumuman nih, bagaimana di hari Sabtu depan kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Penasaran ya? Ikuti terus ya videonya. Sekarang kita mau hafalin ayat dulu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Gampang ya? Yakobus 1 ayat 22a. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, ayat ini berkata, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya, supaya firman Tuhan yang tumbuh di hati kita seperti di tanah yang baik dan berbuah banyak. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh diajarkan, diingatkan kembali tentang bagaimana hati kami harus taat dan hidup kami harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak melupakannya, ataupun ketika mengalami saat-saat sulit, kami tidak meninggalkan Tuhan. Tolong kami untuk memperhatikan, mengingat, dan melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh berbuah di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cici Ana tadi bilang ada pengumuman nih untuk kalian. Pengumuman apa ya? Nah, Cici Ana mau tanya dulu nih, siapa yang udah kangen kepingin ketemu sama guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu yang lain? Ayo angkat tangan. Kalau Cici Ana sih udah kangen banget kepingin bisa ketemu sama kalian. Nah, untuk itu nanti tanggal 11 kita bisa ketemuan, tapi nggak secara langsung, lewat aplikasi Zoom. Nah, kalian bisa lihat infonya di sini ya. Tanggal 11 Juli, Sabtu ini nih, jangan lupa nih, ini kan hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu deh. Nah, Sabtu ini kita mau ketemuan sama teman-teman yang lain dan juga sama guru-guru sekolah minggu yang lain di aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu apa sih, Cici? Nah, itu aplikasi dimana kita bisa video call dan juga kita bisa saling ketemuan secara online. Untuk yang bingung belum pernah pakai aplikasi Zoom, jangan khawatir. Nah, nanti kalian bisa melihat info bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Dan juga nanti yang mau ikutan akan diberikan link dan juga password untuk bisa masuk ke dalam aplikasi itu. Jadi jangan lupa ya, tanggal 11 Juli jam 4 sore bilang papa dan mama ada acara temu kangen lewat aplikasi Zoom. Untuk yang mau ikutan nanti bisa mendaftar di nomor yang sudah tersedia ini, supaya kita bisa ketemuan lagi lewat aplikasi Zoom, dan nanti link dan passwordnya akan dikirim ke nomor handphone kalian. Oke? Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan membuat prakarya kartu ayat hafalan bentuknya bunga matahari. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah kertas putih, gunting, lem,
pensil sama penghapus, alat untuk mencetak, yang satu kecil, yang satu lingkaran yang lebih besar, pensil warna. Yuk kita membuatnya. Pertama-tama kita bikin lingkaran di tengah-tengah yang kecil. Lalu kita buat kelopaknya. Kita buat 10. 1 dan 10. Lalu di kertas yang satu lagi kita buat lingkaran yang besar. Jadi lalu kita kasih mata di sini. Dan mulut. Setelah jadi, lalu kita beli warna. Seperti ini. Lalu bunga mataharinya juga kita kasih warna. Seperti ini. Lalu kita gunting. Seperti ini. Setelah digunting, lalu kita tempel yang bulatan yang berbentuk wajah di tengah-tengah yang kuning ini. Kita lem pakai lem.
jadinya. Lalu di kelopak-kelopaknya ini kita akan menulis ayat hafalan kita. Ayat hafalannya alamatnya kita taruh di sini. Yakobus 1 ayat 22a. Seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Hasilnya seperti ini. Silakan mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.